Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog Bosudo Channel memberitakan mengenai informasi olahraga bola voli Indonesia, dalam negeri, mancanegara, dan informasi-informasi lainnya dari penggemar bola voli biasa. Congratulations, selamat untuk Timnas Voli Putra Indonesia yang berhasil mengalahkan Timnas Thailand dengan skor yang ketat 3-2 di leg kedua Civilik 2025 yang berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Bukan hal yang mudah untuk mengalahkan Thailand karena Thailand tahu persis bagaimana cara mengalahkan Indonesia. Tapi berkat dukungan dari para supporter yang luar biasa di set kelima atau set yang terakhir, akhirnya Jason Kilanta dan kawan-kawan berhasil mengunci kemenangan atas Thailand dengan skor 15-13. Pokoknya pertandingannya seru banget. Sorak-sorai dari penonton membuat adrenalin para pemain menjadi luar biasa dan membantu untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang pasti kemarin itu untuk kejuaraan ini hadiah uang tunainya mungkin ada yang bertanya-tanya berapa sih hadiah yang mereka dapatkan kalau memenangkan kejuaraan seperti Civilik 2025 ini. Yang pasti ini saya baru mendapatkan informasi bahwa Jason Kilanta dan kawan-kawan gitu kan yang sukses keluar sebagai juara di leg yang kedua sekaligus mengamankan total hadiah fantastis senilai 407 juta rupiah sepanjang turnamen. Nah, kemenangan 3-2 atas Thailand dalam pertandingan puncak minggu malam kemarin ini menjadi klimaks dari perjuangan luar biasa anak asuh pelatih Jeff Jiangji. Dan tidak hanya trofi dan kebanggaan, kemenangan ini juga membawa pulang hadiah uang tunai senilai 13.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 210 juta 730.000 rupiah, mengacu kurs 16.290 rupiah per dolar Amerika Serikat. Angka ini meningkat dibandingkan hadiah yang diraih pada saat menjadi runner-up di leg pertama yang digelar di Filipina, mendapatkan 12.000 dolar Amerika Serikat ya, dan atau sekitar 194 juta 520.000 rupiah. Jika ditotal dari dua putaran Civilik 2025, Timnas Voli Indonesia telah mengantongi hadiah 25.000 dolar Amerika Serikat setara dengan 407 juta 250.000 rupiah, dan angka ini merupakan bentuk apresiasi atas performa solid dan konsisten tim sepanjang turnamen. Kita patut berbangga hati bahwa di Civilik 2025 ini memunculkan satu nama anak muda yang ternyata diberikan kepercayaan dia bisa membuktikan kepercayaan tersebut dengan berhasil meraih MVP dan juga Best Outside Hitter. Dia adalah Boy Arnes. Dan dia tidak menyangka bisa membawa tim Indonesia menjadi juara dan menjadi Most Valuable Player atau MVP. Dan ini juga menjadi tanggung jawab, kata Boy Arnes ya, karena bagaimanapun juga dia mengatakan PR bagi dia banyak banget, yaitu kesalahan-kesalahan khususnya serve error, juga dari receive attack, dan itu menjadi PR pribadi buat saya dan harus diperbaiki ke depan. Apalagi sebentar lagi Indonesia akan menghadapi yang namanya SEA Games, dan dia berharap di SEA Games nanti Indonesia bisa kembali meraih medali emas. Dan itu adalah target terdekat yang akan dicapai, tidak hanya Boy Arnes, tapi bagi Timnas Voli Indonesia yang akan menatap SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember yang akan datang. Dan setiap negara semakin berkembang, kata Boy, tapi insya Allah Indonesia bisa mengantisipasinya. Insya Allah optimis meraih emas di SEA Games 2025 yang akan datang. Nah, itu dia seorang Boy Arnes yang sudah diberikan kepercayaan, akhirnya dia bisa menunaikan kepercayaan tersebut dan termasuk pemain masa depan Indonesia.
Selain Boy Arnes, ada juga Rifan Nurmuki ya, Rifan Nurmuki yang berhasil meraih best opposite ya, opposite hitter. Di leg yang pertama dia tidak mendapatkan best opposite hitter ya, karena kalah dari pemain dari Thailand. Tapi di leg yang kedua ini Rifan membuktikan bahwa dia masih merupakan rajanya pemain di Asia Tenggara. Dan walaupun Rifan sudah mulai ya membagi gitu kan bola, kekuatan dan juga hal-hal lain kepada pemain-pemain lain, namun keahlian Rifan memang patut untuk diajukan jempol. Dan juga kehadiran Rifan di lapangan itu sangat diperlukan bagi pemain-pemain junior lainnya agar Indonesia bisa memetik kemenangan, dan Rifan bisa memberikan semangat bagi pemain-pemain lainnya agar mereka bisa memberikan permainan yang terbaik. Nah, ada satu lagi pemain yang selama ini juga banyak yang underestimate, yaitu Jason Nathaniel Kilanta, karena dia selalu dibanding-bandingkan dengan Nizar Zulfikar. Karena bagaimanapun juga bagi banyak supporter atau volley mania Indonesia menganggap bahwa setter terbaik Indonesia itu adalah Nizar Zulfikar. Dengan ketiadaan Nizar bermain di CV League, banyak orang yang beranggapan bahwa ini setter pasti bakal ambiar. Tapi ternyata Jason ini membalikkan semua anggapan orang. Dia membuktikan bahwa tanpa Nizar pun dia bisa memberikan terbaik untuk Indonesia dengan kemampuan dia. Terbukti di leg yang pertama dia meraih best setter, di leg yang kedua pun juga dia memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Indonesia dan meraih best setter. Karena peran setter ini penting banget untuk memberikan bola-bola enak kepada opposite, kepada middle blocker dan juga kepada outside hitter, dan itu sudah diberikan oleh Jason, dan dia itu luar biasa sekali penampilannya di CV League 2025 ini. Dan terlepas dari keberhasilan dari Boy Arnes, kemudian Rifan Nurmuki dan lain-lain, peran setter ini merupakan peran sentral yang kita itu nggak nyangka bahwa pemain dari Lavani Forever ini bisa memberikan permainan yang luar biasa di CV League 2025 tanpa mengecilkan arti dari pemain-pemain yang lain ya, seperti Farhan Halim, Fahri Septian, kemudian Hendra Kurniawan, Teddy Oka, dan juga Prasojo ya yang bermain kemarin itu. Memang ketiga pemain inilah yang paling menonjol ya, yaitu Boy Arnes, Rifan Nurmuki, dan Jason Kilanta. Dan harus kita akui gitu kan, mereka banyak menghasilkan poin-poin yang penting bagi Indonesia. Oke lah, itu dia informasi-informasi seputar CV League 2025. Oh ya, saya hampir lupa, satu yang memberikan kontribusi yang luar biasa itu adalah pelatih atau coach Jeff Jiangji, yang selama ini banyak dijuluti netizen yang mengharapkan mengapa sih harus Jeff Jiangji harus diganti karena performanya jelek, permainnya jelek, dia nggak cocok sama pemain-pemain dan lain-lain hal lainnya ya. Dan Jeff Jiangji membuktikan bahwa anggapan dari netizen itu salah besar. Dengan pengalaman yang dia miliki, dia sudah 2 kali membawa Indonesia juara, dia mendapatkan emas di SEA Games, kemudian dia menjadi pelatih di Lavani, menjadi pelatih di Bayangkara Presisi. Itu adalah satu pengalaman yang luar biasa. Dia tahu persis bagaimana caranya menghadapi pemain-pemain Indonesia, dan bagaimana caranya treatmentnya, bagaimana melakukan pendekatan, dan masih banyak lagi. Tidak harus dengan marah-marah, tidak harus dengan teriak-teriak, namun ibaratnya seperti bapak dengan anak, dia tahu bagaimana caranya menghadapi pemain-pemain Indonesia. Setelah Indonesia juara, rasanya para haters, para pembenci itu diam gitu ya, karena memang prestasi yang harus ditunjukkan. Setelah ada prestasi, semuanya orang yang nggak suka sama A, B, C, semuanya pasti akan terdiam dan akan menghilang dengan sendirinya. Dan saya yakin ini adalah salah satu kelebihan dari Jeff Jiangji yang tidak terlalu merespon ya para netizen yang tidak suka dengan kepelatihan dia. Mengapa dia dipilih dari AVC sampai CV League gitu kan. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya. Namun itulah ya, yang namanya dalam olahraga termasuk bola voli itu, suka nggak suka itu relatif. Yang pasti mereka harus bisa memberikan prestasi, dan itulah yang sudah mereka buktikan di ajang CV League 2025 ini. Oke lah, terima kasih
kasih yang sudah bergabung, yang sudah menonton vlog saya ini. Kita harapkan prestasi tim bola voli putra Indonesia akan semakin baik lagi di masa yang akan datang karena SEA Games yang terdekat di bulan Desember menanti, dan di tahun depan Indonesia akan berpartisipasi dalam AFC Championship 2026, dan ini pertarungan yang luar biasa karena banyak negara-negara kuat di Asia yang akan bermain di dalamnya. Terima kasih semuanya, jangan lupa di like, di share, di komen, di subscribe ya vlog saya ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.